Selamat malam pemirsa, KBS News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Dea Nur Hamidah dalam KBS News edisi Minggu 31 Mei 2020 untuk mengabarkan berita-berita terkini dan teraktual yang telah kami rangkum dalam KBS News pada malam hari ini. Berita pertama datang dari Papua, perpanjang masa pembatasan aktivitas. Terus bertambahnya angka kasus positif COVID-19 di Papua membuat pihak kepolisian memperketat pembatasan aktivitas warga yang berlaku sejak Senin 18 Mei hingga 4 Juni mendatang. Menurut Kapolda Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpau, pembatasan aktivitas warga berbeda dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar di daerah lain. Di Papua, pembatasan aktivitas warga membuat masyarakat tidak boleh keluar rumah lagi setelah pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Pihak Polda Papua akan mengambil tindakan secara tegas dan menerapkan sanksi hukum bagi warga yang melanggar kebijakan tersebut. Data Tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Papua hingga kini terdapat 515 kasus positif dengan rincian 390 pasien masih dirawat, 116 pasien sembuh dan 9 meninggal dunia. Hal ini disampaikan oleh Paulus dalam kesempatannya bersama CNN melalui via telepon bahwa keputusan perpanjangan masa tanggap darurat hasil rapat pimpinan daerah bersama gubernur menghasilkan beberapa kesepakatan yang kemudian dijadikan sebagai dasar bersama untuk mencegah transmisi lokal, penyebaran virus di wilayah kabupaten kota, di distrik kelurahan kampung yang masih tinggi tingkat penyebarannya. Selain itu, pemberlakuan pembatasan aktivitas warga di pedalaman Papua dibantu oleh anak-anak muda yang bergabung dalam komunitas suku yang kemudian menjelaskan tentang kebijakan pembatasan aktivitas sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Timur secara jelas, tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi juga menggunakan bahasa suku sesuai dengan asal mereka masing-masing, sehingga dianggap lebih efektif. Beralih ke berita selanjutnya, sehari jelang Lebaran Pasar Tanah Abang masih ramai pengunjung, dikutip dari iNews Siang 23 Mei 2020. Pemirsa, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang masih dipadati oleh pengunjung. Sama seperti hari-hari sebelumnya, himbauan jaga jarak fisik masih diabaikan. Petugas yang berjaga terus mengingatkan penjual dan pembeli untuk menerapkan protokol kesehatan dengan berjaga jarak dan memakai masker. Kondisi ramai ini sudah terjadi di beberapa hari yang lalu hingga 1 hari jelang Lebaran. Berdasarkan pantauan iNews di lokasi, masyarakat tampak masih memadati Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, utamanya lapak kios maupun toko-toko pakaian yang memang buka meskipun ada larangan terkait PSBB. Terlihat misalnya saja di Blok F Pasar Tanah Abang, para pedagang masih menjajakan dagangannya. Mayoritas para pedagang kebanyakan menjual barang-barang yang tidak dikecualikan dalam aturan PSBB seperti pakaian hingga pernak-pernik aksesoris. Hal yang sama juga terjadi di Pasar Bali Meser Jatinegara, Jakarta Timur. Pasar Bali Meser Jatinegara ramai oleh warga yang mencari kebutuhan Lebaran. Selain tidak ada penerapan physical distancing, sejumlah pengunjung juga terlihat tidak menggunakan masker. Sejumlah pengunjung mengaku ada rasa takut terpapar COVID-19 namun tetap datang ke Pasar Jatinegara karena tradisi menyambut hari Lebaran. Berita selanjutnya, jam operasional KRL kembali normal. Dikutip dari Metro Siang 26 Mei 2020. Pemirsa, pasca Hari Raya Idul Fitri, jam KRL komuter lain kembali normal. Sejumlah protokol kesehatan diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di dalam gerbong kereta. PT Kereta Komuter Lain Indonesia KCI kembali mengoperasikan kereta rel listrik dengan jadwal operasional yang sesuai aturan pembatasan sosial berskala besar PSBB mulai Selasa 26 Mei 2020. Sebelumnya PT KCI memberlakukan operasi terbatas KRL saat Hari Raya Idul Fitri pada 24 sampai 25 Mei 2020.
Setelah Hari Raya Idul Fitri, jadwal KRL komuter lain kembali normal yaitu pada pukul 6 pagi sampai 6 sore waktu Indonesia Barat dengan jadwal pemberangkatan kereta api pertama dari wilayah penyangga Jakarta mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan Metro TV bahwa setelah jam operasional kembali normal, situasi di stasiun Manggarai sendiri masih lengang. Gerbong tujuan Jakarta, Tanah Abang, Bogor, Cikarang, dan Bekasi masih sepi penumpang. Dari pagi, penumpang didominasi oleh rombongan keluarga yang hendak bersilaturahmi dengan kerabat yang rumahnya dapat diakses dengan KRL. Selain itu, masih ada juga pekerja yang menggunakan KRL untuk menuju tempat kerjanya baik di Jakarta maupun Tanah Abang. Pengoperasian KRL tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Di pintu masuk gerbong, penumpang wajib untuk diukur suhu tubuhnya. Para penumpang harus menjaga jarak dan menggunakan masker. PT KCI juga sudah menyediakan tambahan wastafel selain di toilet stasiun. Selain itu ada hand sanitizer di stasiun dan di dalam KRL. Kemudian, penggunaan komputer lain di dalam kereta dibatasi maksimum 60 orang setiap gerbong. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada KBS News pada malam hari ini. Saya Dianul Hamidah, pamit undur diri.